Mina? Mina? Iya, Bu. Ada apa, Bu? Itu bahan makanan masih ada, nah? Udah pada berkurang sih, Bu. Bumbu dapur juga udah pada habis. Ya udah. Kalau gitu, kamu belanja dulu sama tukang sayur, nanti biar saya yang belanja bulanan. Baik, Bu. Ya. Bu, Mina boleh ngomong sesuatu nggak? Nggak. Mau ngomong apa? Jadi gini, Bu. Apa sih? Gini loh, Bu. Saya tuh sering banget ngeliat Bapak tuh sering muji-muji si Sumi. Emang Ibu nggak takut kalau Bapak sama Sumi ada main? Maksud kamu apa? Ya nggak ada maksud apa-apa sih, Bu. Tapi saya cuma ngingetin aja supaya Ibu lebih hati-hati. Karena saya pernah lihat di medsos loh, Bu. Ada babysitter yang ngerebut suami majikannya. Tapi saya nggak nuduh Bapak loh, Bu. Ya tapi kan kita harus waspada ya, Bu ya. Jadi lebih baik Ibu harus awasin Bapak dan juga Sumi. Ya udah, Bu. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Udah. Mina, tolong beliin lem kertas di depan. Mina lagi aku suruh buat beli belanjaan. Oh ya udah, Sumi aja. Sum, Ya, Pak. tolong beliin lem kertas di minimarket depan ya. Sekalian ajak Nala jalan-jalan ya. Baik, Pak. Ini duitnya. Permisi, Pak. Nalanya ada di kamar ya. Saya permisi dulu ya, Pak. Bu. Mari. Papa kapan sih, Pak, mau benerin CCTV yang rusak? Kita tuh sekarang punya babysitter baru loh, Pak. Kan kita juga harus waspada. Ma, CCTV-nya itu masih bagus kok. Papa nanti beli yang paling bagus dan buat pengawasan kita. Tapi nanti aja. Papa masih percaya sama Sumi. Jangan gampang percaya. Sayur! Masih segar nih, Bu. Maaf, Bu. Maklum. Habis keliling di komplek dulu. Tang sekilo sekarang berapa? Ceban doang. Mina, muka lo sehat gitu kenapa lo? Masa dikasih duit belanja pas-pasan banget kayak gini? Siapa? Ya siapa lagi kalau bukan majikan aku? Cuma 50.000 doang nih. 50.000 mah cukup kalau belanjanya nggak banyak. Ya ampun, gak dapet kembalian. Udah gitu kan sering diminta. Emang dasar pelit aja tuh majikan aku. Saya baru tahu, ternyata Mbak Minah sering ngomongin jelek majikannya di luar. Padahal dia kerja di sana. Siapa itu, Mina? Babysitter baru. Oh, babysitter baru ya? Babysitter baru ya? Iya, Pak. Namanya siapa? Nama saya Sumi. Oh, Sumi. Salam kenal ya. Salam kenal. Mari, Bu. Pak. Iya. Heran deh, kenapa sih cowok-cowok pada baik banget sama Sumi? Dulu aku nggak pernah digituin. Nanti tunggu Papa pulang kantor ya. Bu, Pak, ini lemnya. Sama ini kembaliannya, Pak. Oh, kembalinya buat kamu aja. Makasih banyak ya, Pak. Bu, makasih banyak. Nalanya tidur ya? Iya, Pak. Ya udah, kamu bawa ke kamar aja. Kamu jagain ya. Pasti, Pak. Ya udah, yuk, Mama anterin ke depan. Mbak, apaan sih? Kenapa? Nggak terima uangnya diambil, hah? Mbak, tapi kan itu uang yang dikasih Bapak buat aku loh, Mbak. Nggak ada ya? Kamu kan tahu, selama ini aku yang disuruh sama Bapak. Kalau kamu sekarang disuruh sama Bapak, ya uang ini jadi jatah aku. Gimana sih? Tapi kan tadi Bapak ngasihnya ke saya, Mbak. Alah, udah deh. Sekarang kamu dengerin ya baik-baik. Pasang nih kuping kamu. Pokoknya, kalau bapak atau ibu ngasih sesuatu ke kamu, apapun itu, kamu harus langsung kasih ke aku. Ngerti nggak?
Tinggal, jangan diem aja. Iya Mbak. Udah. Satu persatu sifat Mbak Minah mulai kelihatan. Ayo Pak, antar aku. Kemana, Mah? Lah, ke toko emas lah. Papa masih capek, Mah. Papa baru aja banget pulang. Bisa nggak perginya nanti aja? Papa masih mau main sama Nala. Kamu pikir yang capek kamu doang? Aku juga capek, Pak. Tapi aku bisa kerjain semuanya. Masa ini kamu cuma nemenin istri doang? Gak mau sih, kamu egois banget tau gak? Mah, Papa bukan nggak mau anterin Mama. Papa itu pulang cepet ke sini karena mau main sama Nala. Terserah lah, terserah. Sum, belum jadi juga susunya. Ini Bu baru selesai. Kamu ngapain sih bikin susu aja lama banget? Kamu sengaja kan? Kamu pasti nguping kan saya lagi berantem sama suami saya? Enggak, Bu. Iya kan? Enggak, Bu. Dengar ya Sumi ya. Kalau kerjaan kamu cuman bisanya kayak gini, bisanya cuman nguping omongan orang, jangan salahin saya. Kalau saya ganti babysitter, saya cari pengganti kamu. Begini caramu untuk hancurkan aku. Sini susunya. Nggak jarang saya jadi pelampiasan kemarahan Bu Ratih tiap kali dia ribut sama Pak Arman. Padahal saya nggak tahu apa-apa, tapi tuduhan itu selalu jatuh ke saya. Mina nggak pernah coba belain kamu. Walaupun satu kampung, gak ada yang bisa diharapin dari dia. Belakangan saya baru sadar, dia nyesel udah ngajak saya kerja di rumahnya Pak Arman. Oh ya? Dia ngomong gitu langsung ke Mbak? Iya Mbak, dia tuh pengen saya secepatnya keluar dari rumah itu. Wah, bajunya bagus. Cocok banget dipakai. Baju siapa tuh Sumi? Baju aku, Mbak. Dikasih dari Bapak sama Ibu. Mbak, balikin Mbak. Apa? Mulai sekarang, baju ini jadi hak milik aku. Mbak, tapi kan Bapak sama Ibu ngasihnya buat saya loh, Mbak. Udah gak usah banyak protes. Aku tuh nyesel ya, masukin kamu, bantuin kamu buat kerja di sini. Emang kamu gak tahu terima kasih, tau gak? Loh, Mina, ini kan baju yang saya beliin buat Sumi, kok kamu yang pakai sih, Nah? Maaf Bu, saya terpaksa pakai baju ini. Terpaksa maksudnya? Soalnya Sumi bilang kalau dia nggak suka sama baju ini. Katanya Nora, Bu. Saya nggak nyangka Mbak, dia setega itu memfitnah saya. Ya udah daripada dibuang, mending saya pakai aja. Nyesel saya beliin dia. Tahu gitu kan saya beliin kamu sekalian. Iya Bu, kalau saya sih nggak pernah protes kalau Ibu beliin saya baju. Makanya itu, kali ini saya beliin Sumi. Karena kan saya udah sering beliin kamu. Tapi kalau kenyataannya kayak gini saya juga males. Ya udah Bu, besok-besok nggak usah dibeliin Sumi. Kalau ujung-ujungnya nggak dipakai juga. Sumi! Padahal dia sendiri yang minta baju pemberian itu. Tapi malah seolah-olah saya yang nolak. Kayak saya yang nggak tahu diri. Pinter ya? Pinter makannya. Sumi! Iya, Bu. Ya, Bu. Dasar nggak tahu diri ya kamu ya? Kamu nggak suka sama baju yang saya kasih? Saya suka kok, Bu. Tapi nggak mau kamu pakai kan? Nyesel tau nggak sih saya ngasih kamu tuh?
Bu, bukan gitu Bu maksudnya Bu. Alah, udahlah. Gak usah kebanyakan alasan. Bulan ini gaji kamu saya potong. Ya anggap aja itu uang ganti rugi karena kamu sudah menyanyiakan baju yang saya kasih. Bu jangan Bu. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang pernah terjadi selamanya. Mbak, apa Mbak pernah nggak sengaja nyakitin hati dia? Makanya dia marah terus fitnah Mbak. Nggak pernah, Mbak. Tapi mungkin karena saya sering dipuji sama Pak Arman, dia jadi iri. Dan fitnah itu terus-terusan Mbak terima. Awalnya saya kira fitnah itu cuma sampai di kejadian baju aja. Tapi ternyata makin lama makin parah, Mbak. Iya. Sabar dulu ya nak ya. Saya bikinin susu dulu sebentar ya. Tunggu sebentar ya sayang. Kali ini Bu Ratih pasti bakal marah besar. Aja sih kamu ini. Bu, saya tadi habis dari dapur Bu bikin susu buat Dedek. Jangan bohong kamu. Saya dapat kiriman video dari Mina kamu tinggalin Nala sendirian nangis kejer. Tega kamu ya? Oh, ini yang dibilang sama suami saya kalau babysitternya keibuan. Iya. Saya izin bawa Nala keluar ya Bu ya. Gak usah. Yang ada anak saya makin nangis. Minggir, biar saya aja sendiri. Awas kamu. Gak puas-puasnya ya dia jahatin kamu. Iya, Mbak. Waktu gajian pertama, saya kaget. Gaji saya langsung dipotong sama dia. Alhamdulillah, akhirnya gajian juga. Uangnya jadi bisa dikirim buat ibu di kampung. Sekalian buat bayar sekolah adik-adik aku. Mbak, itu kan uang saya kok. Mbak ambil. Ini 10% jatah buat aku. Mbak jangan dong Mbak, itu uang buat ibu saya di kampung Mbak. Ya masa kamu nggak ngerti sih? Kalau masuk kerja itu harus ada duit masuk. Kamu nggak ingat siapa yang masukin kamu kerja di sini? Tapi Mbak nggak ngomong dari awal loh Mbak. Udah, kamu nggak usah banyak protes. Kalau bukan karena aku, kamu masih kerja di kebon. Mbak tolong balikin Mbak itu uangnya buat ibu saya Mbak. Apaan sih? Ibu saya lagi sakit Mbak di kampung Mbak. Bukan urusan aku. Balikin Mbak. Ada apa ini? Dorong-dorongan. Nggak ada apa-apa Pak.
Ya udah ya. Bapak nggak mau kalian berdua ribut-ribut ya. Baik, Pak. Mbak kenapa nggak terus terang saja sama Pak Arman? Siapa tahu loh, kalau Mbak jujur, kan mungkin aja Pak Arman belain Mbak. Saya nggak berani, Mbak. Tapi Mbak, merampas gaji orang itu udah salah satu bentuk kejahatan. Saya nggak mau ribut sama Mbak Minah. Setelah saya pikir-pikir, ya udahlah, kehilangan 10% nggak apa-apa. Asal nggak harus berantem sama dia. Aduh Mbak, tapi 10% itu gede loh. Iya Mbak, saya tahu. Tapi mau gimana lagi? Terus, setelah kejadian itu, apa lagi yang terjadi? Fitnahnya tambah parah Mbak.